Dan pemirsa, untuk mengetahui produksi yang dilakukan produsen tahu dan tempe, sudah ada rekan kami Armalina di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Armalina, seperti apa kegiatan di tempat produksi tahu dan tempe menyusul kenaikan harga bahan baku kedelai? Stefani, Abe, dan juga pemirsa, ini tempe merupakan salah satu makanan favorit saya nih. Tapi kemarin-kemarin ini sempat ada kelangkaan di pasar karena sejumlah produsen tempe ini mogok melakukan produksi tempe karena harga bahan pokok yaitu kacang kedelai yang melambung cukup tinggi. Yang semulanya ini hanya 700.000 per kuintal, kini mencapai 900 hingga 1 juta rupiah per kuintalnya. Nah, mulai hari ini salah satu tempat produsen tempe yang berada di Jakarta sudah mulai kembali melakukan produksi tempe dan sudah mulai memasarkannya kembali, dan beginilah kegiatan di salah satu tempat produsen tempe yang sedang dilakukan. Halo, selamat sore Pak. Nah, kita akan bertanya-tanya nih dengan salah satu produsen tempe di Jakarta, Bapak Hadi ya Pak ya. Pak Hadi, ini kan akhirnya setelah 3 hari mogok kemarin, ini Bapak dan juga teman-teman mulai kembali memproduksi tempe kembali. Namun kan harga untuk kacang kedelainya ini masih cukup tinggi Pak ya, mencapai 1 juta rupiah. Ini dari Bapak dan juga teman-teman bagaimana nih Pak menyiasatinya Pak? Oke. Untuk menyiasati harga kacang kedelai mahal ini ya kita tergantung ya, variasi, ada yang dikecilin, ada yang dinaikin, dan juga potongannya dipendekin. Berarti sekarang untuk di pasar harganya biasanya berapa per tempenya, sekarang jadi berapa nih Pak? Ada yang masih tetap 5.000 tapi ukurannya pendek dan juga kecil, dan juga ada yang masih utuh ukurannya tapi 6.000, naik 1.000. Ya. Pak, kenapa Pak? Ini kan kemarin sempat mogok selama 3 hari. Akhirnya hari ini Bapak sudah memutuskan ayo kembali memproduksi gitu Pak? Ya, karena kita memang kasihan ya, sama jujur aja kita mogok itu kan bentuk protes kepada pemerintah agar kami diperhatikan sepenuhnya dengan pemerintah, karena memang ini lagi COVID. Kita juga kalau menjual tempe terlalu mahal juga kasihan. Ya, dan kita punya inisiatif untuk menjual kembali karena memang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang ekonominya menengah ke bawah. Pak, ini kan kalau saya lihat nih Pak, Bapak beli harga modal kacang kedelai masih cukup tinggi, tapi Bapak tetap melihat untuk menjual harga tempe ini tidak terlalu mahal agar tidak susah dibeli oleh pembeli. Nah, Bapak sendiri sebagai salah satu produsen tempe, ini harapan kepada pemerintahnya seperti apa sih Pak, melihat harga kacang kedelai yang masih cukup tinggi, tapi dari Bapak juga harus tetap memproduksi tempe agar semua bisa tetap makan begitu Pak? Satu ya, pemerintah harus kooperatif ke kacang kedelai ya. Jadi benar-benar turun tangan langsung untuk menangani kedelai. Jadi kayak tahun-tahun dulu itu kacang kedelai memang ditangani oleh Bulog langsung ke pemerintahan. Jadi harga bisa stabil. Keinginan kami juga seperti itu, agar pemerintah benar-benar mengambil alih kembali dan bisa menurunkan harga dan menstabilkan harga. Terima kasih Pak, silakan melanjutkan kembali nih Pak. Ya Stefani, Abe, dan juga pemirsa, memang untuk dari produsen tempe sendiri ini masih terus melakukan produksi tempe. Mulai hari ini kembali mereka memproduksi, namun memang mereka menyiasatinya dengan mengecilkan ukuran ataupun ada harga yang sedikit dinaikkan. Tapi dari produsen tempe ini tetap memikirkan agar masyarakat ini tidak membeli harga tempe dengan harga mahal, dan juga mengharapkan pemerintah untuk bertindak tegas dengan adanya kenaikan harga kacang kedelai sebagai bahan pokok yang cukup tinggi beberapa waktu terakhir ini. Stefani dan juga Abe. Baik, terima kasih Armalina, laporan Anda langsung dari Johar Baru, Jakarta.